Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, student of bilingual class. Halo anak-anak dan siswa kelas Araji bilingual. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat, bugar, pikirannya semangat, dan sudah siap untuk belajar. Okay, so today we are going to continue our lesson. Kita akan lanjutkan pembelajaran sebelumnya about social studies atau IPS. Nah, kita akan belajar tentang IPS. Nah, sekarang kita akan masuk di bab 4 di poin C atau poin C ya. Kemarin kan kita sudah membahas bab 4 poin A dan B, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas di poin C. Oke, seperti biasa, Miss Fitri akan bagikan PowerPoint so that you can see my PowerPoint and then watch this video from now until the end. Okay, and then don't forget to send me your task. Nanti akan ada tugas di akhir dan jangan lupa untuk dikirimkan. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa. Before we start learning, let's pray together. Pray in your heart, begin. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua ya. Okay, I'm gonna start this one. This is my PowerPoint here. Okay, Social Studies atau IPS, kita masuk di bab 4 tentang Economic Activities in Indonesia atau kegiatan ekonomi di Indonesia. Right. Let's start it. What we are going to learn? Apa yang akan kita pelajari? Okay, the first one we are going to learn about kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu second one we are going to learn about menghargai barang produksi dalam negeri. Jadi dua hal ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Okay, the first one kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. As we are bilingual student, karena kalian adalah student of bilingual class, jadi let's start. How to say these three words ya. Gimana bacanya ketiga kata ini. Oke, yang pertama ada production. Miss akan ulangi masing-masingnya 3 kali dan kalian langsung ulangi ya. Langsung diucap ulang. Oke. Production. 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 Good. Next. Distribution. 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 Good. Consumption. 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 Good. Oke, nah itu ya cara membacanya. Oke, the first one, production atau produksi. Production is the activity of making something, ya. Is the activity of making something, aktivitas membuat sesuatu, atau adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu pengertian yang ada di buku kalian ya. Nah, people whom doing production, orang yang melakukan production is called producer. Ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebutnya sebagai produsen. Oke, A, production. Dalam kegiatan produksi setidaknya ada 3 macam tadi bahan yang kita kenal. Ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Oke, yang pertama adalah bahan mentah. Bahan mentah ini merupakan bahan-bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, contohnya di sini ada kapas, itu dari pohon kapas, adanya dari alam, betul? Iya. Lalu yang kedua ada beras. Nah, kita tahu beras dari tanaman padi yang suka ada di sawah. Ya, itu berasal dari alam. Iya. Dan ketiganya contohnya ada kayu gelondongan. Kayu gelondongan juga itu berasal dari alam ya. Kayu-kayu itu berawal dari pohon yang ada di hutan-hutan kita. Oke, nah ini adalah disebutnya bahan mentah. Tapi yang jelas bahan mentah itu tidak hanya kapas, beras, dan kayu gelondongan ya. Banyak sekali bahan-bahan mentah yang dari alam. Contohnya teh,
ya. Teh yang baru dipetik dari perkebunan teh misalkan, atau apalagi nih yang dari alam, misalkan ada petani karet ya, jadi cairan karetnya muncul dari pohon. Nah, itu bahan-bahan yang berasal dari alam dan harus diolah. Harus diolah, itu artinya maksud dari bahan mentah. Maksudnya mentah itu kan berarti harus diolah dulu sebelum kita makan atau kita pakai atau kita konsumsi. Beras nggak bisa langsung kita makan karena masih keras ya, tapi harus kita olah dulu. Makanya disebutnya bahan mentah. Oke, nah di sini kalau ada lihat di gambarnya sini ada benang, ada tepung, lalu ada gulungan kain. Kira-kira ini disebutnya barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi? Oke, Miss Fitri dengar nih suara kalian. Kita cek ya. Oke. Nah, ini ternyata disebutnya adalah bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi itu apa? Bahan setengah jadi merupakan bahan yang sudah mengalami pengolahan. Jadi mereka sudah diolah. Contohnya di situ ada benang, terigu, dan gulungan kain itu mereka sudah hasil olahan. Namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan atau dikonsumsi. Jadi benang itu setelah setengah jadi ya, setelah dipintal jadilah benang. Tapi benang kan nggak bisa kita pakai. Benangnya harus kita gunakan dulu untuk membuat kain atau untuk menjahit. Contohnya juga itu tepung. Kita nggak bisa langsung konsumsi tepung begitu saja ya. Tapi kita olah dulu menjadi mie instan misalkan, menjadi roti, menjadi kue cubit, menjadi martabak. Jadi lapar ya. Oke, dan gulungan kain juga kita nggak bisa langsung pakai gitu aja karena untuk menjadi contohnya menjadi kerudung itu kan harus dipotong dulu, ujungnya dijahit. Dan untuk menjadi baju juga sama. Semuanya nggak dari gulungan seperti itu kan yang kita pakai, tapi harus diolah kembali. Makanya ini disebutnya bahan setengah jadi. Nah, kalau ini apa nih? Ada gambar nasi sama makanannya, pelengkapnya. Lalu ada gambar laki-laki menggunakan pakaian, dan juga ada gambar alat tulis Migel. Ini apa ya disebutnya? Iya, ini dia disebutnya barang jadi. Barang jadi ini merupakan bahan yang telah selesai diolah. Ya, jadi mereka sudah selesai diolah sehingga dapat digunakan langsung atau dikonsumsi. Jadi tadi benang yang menjadi kain sudah dijahit, sudah pakai kancing dan sedemikian rupa, akhirnya jadilah pakaian yang bisa langsung dijadi. Ini disebutnya barang jadi. Nah, beras tadi sudah dimasak oleh ibu dan dihadirkan di atas piring kita. Ini disebutnya barang jadi yang bisa langsung kita makan. Nah, contohnya juga ada di situ alat tulis ya. Alat tulisnya sudah bisa kita pakai untuk mencatat. Iya. Nah, tapi selain menghasilkan barang, ternyata produksi juga bisa menghasilkan jasa. Ya, contohnya ada driver ojek. Mereka nggak menghasilkan barang, tapi mereka menghasilkan jasa. Dengan mereka, kita bisa pesan makanan dan makanannya hadir di rumah kita, misalkan. Lalu tukang jahit, ya. Mereka membantu kita untuk memiliki atau membuat baju. Dokter yang mengobati pasien, dan lainnya. Oke. Now we are going to the next adalah distribution. Sorry ya, ada distribution atau distribusi. What is distribution? Apa itu distribution? Is the activity of spreading products. Ya, is the activity of spreading products. Is the activity of spreading products adalah aktivitas menyalurkan produk. Intinya seperti itu ya. Nah, untuk yang sesuai dengan buku kalian, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi, dari produsen, ke orang yang memerlukan atau yang akan menggunakan barang dan jasa atau disebutnya konsumen. Oke, nah people who doing distribution, orang yang melakukan distribution is called distributor. Ya, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan yang penting bagi perekonomian masyarakat karena distribusi ini membantu kita mendapatkan barang dan jasa. Ya, coba bayangkan kalau nggak ada distributor.
Kita kalau mau minum harus ke pabrik Aqua. Kita mau baju harus cari ke pabrik baju. Kita mau nulis butuh pulpen harus ke pabrik pulpen, alat tulis dan seterusnya. Ribet ya. Nah, itulah kenapa distributor atau kegiatan distribusi ini sangat penting. Ya. Oke, nah para pengirim barang atau tadi yang kita sebut distributor itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis anak-anak. Jadi ada beberapa jenis orang yang menyalurkan barang. Yang pertama adalah agen. Nah, ini gambarnya mungkin kalian suka lihat ya. Nah, agen itu pedagang yang langsung menyalurkan barang dari produsen. Jadi, agen itu dia mengambil langsung barangnya dari produsen. Contoh, kalau barangnya LPG, berarti dia langsung mengambil barangnya dari tempat produksi LPG. Kalau dia jualnya agen beras, dia adalah agen beras, berarti dia mengambil atau dikirimkan ya beras langsung dari orang yang mengolah beras ya atau dari petani langsung. Nah, contohnya juga itu ya ada agen beras, agen gas LPG, agen air minum dan seterusnya. Paham ya? Jadi yang disebut agen itu dia mengambil barang langsung dari produsen. Lalu yang kedua itu adalah pedagang besar atau grosir. Kalau kalian ingat grosir itu berarti tempat yang lengkap ya, serba ada. Nah, pedagang besar itu adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar. Jadi misalkan dia membeli barang buku misalkan 40 dus. Beli aqua, beli sembako dalam bentuk banyak, misalkan ribuan atau ratusan ya. Karena dia akan jual kembali barang itu ke pedagang lain. Jadi pedagang lain bisa membeli barang-barang dari pedagang besar atau grosir gitu. Jadi biasanya kalau grosir itu tempat kita membeli barang dalam jumlah yang besar. Oke. Nah, contohnya ada grosir sembako, grosir alat tulis, grosir plastik dan lainnya ya. Kalau kalian mungkin pernah ke daerah Cibadak yang ada di Bandung, di situ kan banyak ya namanya grosir makanan, grosir plastik. Di situ kalian bisa beli banyak sekali plastik dalam jumlah yang banyak dan bermacam-macam. Karena mereka adalah pedagang besar atau grosir ya. Mereka stok gitu barang-barangnya dalam jumlah yang banyak. Oke, next adalah pedagang eceran atau pengecer. Nah, apa itu pedagang eceran? Yaitu pedagang yang menjual langsung kepada konsumen. Jadi dijualnya langsung ke orang yang akan menggunakan barang atau jasa tersebut gitu. Contohnya warung-warung, Alfamart, Indomart ya. Ada juga pengecer bensin ya yang langsung dipakai sama konsumennya atau langsung dikonsumsi. Seperti itu. Jadi kalau di warung kita kan bisa belinya aquanya 1, mau beli beng-bengnya 2, terus kita langsung makan. Tapi kalau misalkan tadi di grosir, biasanya harus banyak belinya. Aquanya 1 dus, beng-bengnya 20 pak misalkan gitu. Ya, itu bedanya. Kalau di warung kita bisa dalam range yang lebih kecil ya, dalam kuantitasnya lebih sedikit. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah consumption atau konsumsi. Is the activity of using goods and service by a household. Jadi, aktivitas menggunakan barang dan jasa sebagai kebutuhan rumah tangga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. People who doing consumption is called consumer. Ya. Oke, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebutnya konsumen. Nah, dalam melakukan kegiatan konsumsi, kita harus bersikap hemat. Contohnya, meskipun Miss Fitri suka martabak keju, tapi kalau Miss Fitri cukup belinya 1, ya belinya 1 aja. Nggak usah jadi sekali belinya 5, karena aku suka banget martabak keju, aku mau belinya 5. Tapi akhirnya martabaknya nggak kemakan semua, malahnya
kemakannya sama semut dan kebuang. Nah, itu nggak sesuai ya dengan kebutuhan. Jadi hemat itu artinya mempertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya. Nah, Allah juga tidak suka nih sama orang yang boros dan berlebih-lebihan. Itu ada di surat Al-Isra ayat 26-27. Artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, boros juga tidak hanya sebagai boros dalam makanan ya, boros dalam hal pakaian, dalam apa saja. Kalau kalian terlalu berlebihan, ciri dari berlebihan apa coba? Banyak yang tidak terpakai. Ya, contoh kalian suka misalkan suka beli mobil-mobilan yang laki-laki ya, atau yang perempuan suka beli boneka apa. Nah, kalian kalau sebetulnya kalian butuhnya satu boneka atau satu mobil-mobilan. Tapi kalau kalian suka banget dan kalian boros, akhirnya kalian beli banyak, tapi akhirnya apa? Dibuang karena nggak kepakai. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui bahwa kita ternyata boros atau berlebihan. Oke, nah yang bagian kedua adalah menghargai barang produksi dalam negeri. Ada beberapa cara untuk mencintai barang buatan dalam negeri. Yang pertama, memakai barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari, mengakui dengan bangga saat memakai barang buatan dalam negeri, memilih barang buatan dalam negeri dibanding barang dari luar negeri, memakai bahan baku yang berasal dari negeri sendiri dalam membuat suatu barang, memperkenalkan barang buatan dalam negeri ke teman dari negara lain yang berkunjung ke Indonesia, dan mempromosikan barang buatan dalam negeri melalui pameran luar negeri. Jadi intinya kita harus cinta pada produk Indonesia. Kalau kitanya cinta, maka para produsen, orang-orang yang memproduksi barang-barang asli Indonesia, mereka akan semakin sejahtera. Kita akan membantu saudara-saudara kita yang berada di Indonesia. Ya, jadi kalau bukan kita yang membantu, mau siapa? Ya, jadi kita belajar untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Oke, contohnya di poin 5, Miss juga pernah waktu itu Miss lagi ke luar negeri dan memperkenalkan batik. Nah, waktu itu memang kalau untuk batik sendiri banyak orang yang sangat tertarik, bahkan Miss Fitri kasih beberapa batik ke dosen-dosen yang ada di Filipina waktu itu, dan mereka sangat senang. Nah, itu adalah contoh ya, salah satu contoh untuk memperkenalkan barang produksi dari negeri nih, bahwa kita bangga pakai itu. Nah, kalian juga semoga nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini ya, cara mencintai barang buatan dalam negeri. Oke, sekian untuk pembelajaran IPS-nya, anak-anak. Nah, dan sekarang Miss punya challenge buat kalian. Task-nya adalah kita mulai dari hari ini sampai deadline-nya itu tanggal 29 Januari 2020 ya, waktunya 1 minggu. What you have to do, kalian harus lakukan adalah draw a picture with caption, gambar, ya, menggambar dengan tulisannya that show about production, distribution, and consumption. Ya, di notebook kalian, di buku tulis IPS kalian. Oke, contohnya seperti ini. Ada gambar yang sebelah kiri, ada juga yang gambar yang sebelah kanan. Jangan lupa intinya ditulis kegiatannya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, nah setelah kalian gambar sendiri, diwarnai semenarik mungkin. Ini agar kalian memiliki tugas lain ya, selain menulis, Miss juga ingin memberikan kesempatan untuk kalian menggambar dan mewarnai. Jadi Miss mau lihat nih, siapa saja yang sangat hebat ya dalam menggambar, dan Miss juga pokoknya Miss pengen lihat bagaimana kemampuan menggambar kalian ya, dan juga kemampuan kalian memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini ya dalam bentuk tugas ini. Nanti tugasnya nanti maksimal sampai 29 Januari dikumpulkan di Edulogi. Oke. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Miss doakan semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang dimudahkan dalam belajar, diberikan semangat, diberikan kesehatan,
menjadi anak yang dicintai sama orang tuanya, dicintai sama keluarganya, dicintai sama adik kakaknya, dicintai sama guru-guru, dicintai sama teman-teman, dan menjadi orang yang mencintai sesama. Dan semoga kalian juga menjadi orang yang dicintai Allah. Karena kalau Allah udah cinta, semua yang di dunia itu akan menjadi indah buat kita. Oke, Miss Fitri mau mengucapkan terima kasih. Thank you for your attention. So sorry if Miss Fitri have mistakes. See you on next video. I'm waiting for your task. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.